Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Aditya dengan NIM D400230008. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan dari tugas topik 1 dengan mata kuliah Elektronika Daya, yang mana pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hasil PPT saya atau file yang sudah saya kumpulkan dari materi topik 1 yang sudah saya rangkum menjadi poin-poin penting yang terdiri atas beberapa catatan atau rangkuman dan juga gambar. Lalu pada slide kedua ini yang mana perbedaan komponen dioda, SCR, dan MOSFET. Pada dioda memiliki fungsi yang mana komponen semikonduktor yang hanya mengalirkan arus listrik dalam satu arah atau forward bias dan menghambat arus dalam arah sebaliknya, yang mana dioda juga memiliki karakteristik yaitu memiliki dua terminal, yaitu diantaranya adalah anoda dan juga katoda. Lalu jenis dari dioda ada beberapa jenis, diantara lain dioda biasa, dioda Zener, dioda LED, dan juga dioda Schottky. Dan pengaplikasian dari dioda sendiri yaitu penyearah tegangan atau rectifier, lalu proteksi rangkaian dan penghasil cahaya LED. Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya saya juga menampilkan gambar dari dioda, yang mana dioda ini juga saya berikan komponen, dari nama komponennya, gambar beserta simbolnya, yang mana dioda penyearah kurang lebih gambar dan simbolnya seperti ini. Lalu dioda Zener, gambar dan juga simbolnya juga kurang lebih seperti ini. Lalu ada LED, ada dioda foto, SCR, dan dioda laser, yang mana pada tabel ini merupakan dioda dari berbagai macam fungsi. Lalu selanjutnya adalah SCR atau Silicon Control Rectifier. Lalu pada fungsi SCR itu sendiri, komponen semikonduktor yang bekerja sebagai saklar elektronik yang dikendalikan oleh gerbang atau gate. Lalu SCR itu memiliki beberapa karakteristik, yang mana memiliki 3 terminal. Bedanya dengan anoda hanya memiliki 2 terminal, sedangkan SCR memiliki 3 terminal. Hanya ketambahan 1 yaitu gate, yang mana pada anoda hanya terdiri dari anoda dan katoda, sedangkan SCR terdiri atas anoda, katoda, dan gate. Lalu beroperasi dalam mode penghantar dan non penghantar. Lalu pada pengaplikasian SCR itu pengendali daya dalam rangkaian AC, regulator tegangan tinggi, dan juga pengontrol motor. Lalu pada yang C yaitu MOSFET atau Metal Oxide Semiconductor atau Field Effect Transistor, yang mana fungsi komponen semikonduktor yang digunakan sebagai saklar atau penguat dari sinyal listrik. Yang mana MOSFET juga memiliki karakteristik, yang mana karakteristik dari MOSFET ini berbeda jauh dengan katoda, atau maksud saya dioda, tetapi ada kesamaan pada SCR, yaitu pada bagian gate-nya, yang mana karakteristik MOSFET yaitu memiliki 3 terminal, yaitu drain, source, dan juga gate. Lalu jenis MOSFET.
MOSFET kanal N dan juga MOSFET kanal P. Lalu beroperasi berdasarkan tegangan pada terminal gate itu sendiri. Lalu pada pengaplikasian dari MOSFET, yang mana aplikasi ini terjadi pada driver motor, regulator daya, dan rangkaian switching dengan frekuensi tinggi. Mohon maaf, saya sedang tidak enak badan, jadi sedikit kurang jelas perkataan saya, mohon maaf. Lalu saya juga memberikan sebuah gambaran dari SCR dan juga MOSFET, yang mana pada gambar di sebelah kiri, yang mana ini merupakan gambar dari SCR. Ini merupakan N channel, mohon maaf, ini di sebelah kiri ini merupakan gambar dari MOSFET yang terbagi menjadi N channel dan juga P channel, yang mana bentuknya kurang lebih seperti ini pada N channel, dan pada P channel kurang lebih bentuknya juga seperti ini. Lalu pada SCR saya juga menampilkan sebuah gambar yang dihasilkan dari aplikasi Proteus, yang menampilkan berupa rangkaian-rangkaian, yang mana ini juga pernah dipraktekkan pada praktikum yang dilakukan pada semester 2 kemarin, semester 3 kemarin, mohon maaf. Kurang lebih seperti ini rangkaian di Proteusnya. Lalu pada selanjutnya yaitu perbedaan rangkaian AC to DC, DC to DC, DC to AC, AC to AC, dan pengaplikasiannya. Lalu pada rangkaian AC to DC atau penyearah atau rectifier, fungsi untuk mengubah tegangan AC menjadi DC. Lalu komponen utamanya yaitu terdiri atas dioda, kapasitor, transformator. Lalu jenis dari AC to DC ini yaitu penyearah setengah gelombang, penyearah gelombang penuh. Lalu pengaplikasian dari rangkaian AC to DC ini yaitu catu daya atau power supply, adaptor charge, dan sistem kelistrikan elektronik. Lalu rangkaian DC to DC atau konverter tegangan DC to DC ke DC yang memiliki fungsi mengubah tegangan DC ke tingkat tegangan DC yang lain. Lalu komponen utama pada rangkaian DC to DC itu memiliki komponen utama di antara lain MOSFET, induktor, kapasitor, dan juga IC regulator. Pada rangkaian DC to DC memiliki jenis, yang mana jenis itu diantara step up atau boost converter, step down atau buck converter, step up atau down buck boost converter. Pengaplikasiannya yaitu pengisi daya baterai, sistem tenaga surya, dan pengatur tegangan elektronik. Lalu selanjutnya rangkaian DC to AC atau inverter memiliki fungsi mengubah tegangan DC menjadi AC. Komponen utama MOSFET transformator osilator. Jenisnya inverter gelombang persegi, inverter gelombang sinus dimodifikasi, inverter gelombang sinus murni. Lalu aplikasinya yaitu diantara lain sistem tenaga surya LPS, UPS atau uninterruptible power supply, dan inverter mobil. Lalu pada rangkaian AC to AC atau konverter AC ke AC memiliki fungsi yaitu mengubah tegangan AC ke tingkat tegangan AC lain. Komponen utama dari transformator triac atau SCR. Lalu jenisnya yaitu diantaranya step up transformer, step down transformer, AC voltage regulator. Lalu pada pengaplikasiannya yaitu sistem distribusi listrik, kontrol kecepatan motor AC, dan stabilizer tegangan. Lalu
rangkaian AC DC, DC ke DC, DC ke AC, dan AC ke AC. Rangkaian AC ke DC atau AC DC converter memiliki fungsi mengubah tegangan bolak-balik menjadi tegangan searah, lalu memiliki komponen utama yang hampir sama dengan komponen-komponen yang lain, yang mana bisa kita ketahui di sini yang memiliki adaptor, power supply, dan juga charge baterai. Lalu rangkaian DC ke DC yang memiliki fungsi mengubah tegangan searah DC dari satu level ke level yang lain. Lalu jenis utamanya yaitu step up, step down, buck boost. Lalu dan juga memiliki komponen utama. Contoh pengaplikasiannya seperti power bank, regulator daya, sistem tenaga surya, seperti itu. Lalu ada juga rangkaian DC ke AC yang juga hampir sama. Fungsinya yaitu mengubah tegangan searah DC menjadi tegangan bolak-balik AC. Lalu rangkaian AC ke DC fungsinya mengubah tegangan bolak-balik AC ke AC dengan level tegangan atau frekuensi berbeda, jenis utama. Lalu pada kesimpulan itu terbagi menjadi teori 1 dan juga teori 2. Pada teori 1 yang mana dioda HIR dan MOSFET memiliki fungsi berbeda dalam pengendalian arus listrik. Lalu rangkaian AC ke DC, DC ke DC, DC ke AC, dan AC ke AC memiliki karakteristik dan pengaplikasian masing-masing sesuai kebutuhan daya listrik. Lalu pemahaman perbedaan ini penting dalam perancangan sistem elektronik dan juga kelistrikan. Lalu teori kedua, power instantaneous, RMS, dan rata-rata memiliki konsep berbeda dalam analisis daya listrik. Lalu total harmonic distortion adalah gangguan dalam sistem kelistrikan yang harus dikontrol untuk meningkatkan efisiensi daya. Lalu konverter DC to DC memiliki berbagai variasi sesuai kebutuhan aplikasi. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.